Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sabar adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sabar inilah seorang hamba menempuh jalan sukses dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Betapa banyak para nabi dan rasul serta orang-orang yang mengikuti mereka meraih kesuksesan dengan menempuh jalan kesabaran. Allah menjanjikan surga sebagai balasan bagi orang yang mau bersabar dalam setiap kehidupannya. Marilah kita pelajari bersama tentang sabar dalam Islam, mulai dari pengertian, tingkatan-tingkatannya, hukum sabar dalam Islam, hakikat sabar hingga buah dari kesabaran itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian sabar. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yang artinya menahan, mencegah atau menghalangi. Dalam Islam, sabar secara istilah adalah menahan diri untuk tetap melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah dan menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, tingkatan-tingkatan sabar dalam Islam. Sabar memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri tergantung dari kadar kemuliaan dan kepayahan dalam melaksanakannya. Berikut ini tingkatan-tingkatan sabar mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah adalah sabar dengan tingkatan yang tertinggi. Karena mengerjakan kewajiban memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sabar dalam ketaatan cenderung lebih berat bagi seorang hamba, apalagi apabila dalam keadaan aman, karena dalam keadaan tersebut lebih memicu timbulnya kemalasan dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Tingkatan sabar yang di bawahnya adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Kesabaran jenis ini lebih rendah dibandingkan kesabaran dalam ketaatan. Secara fitrah, manusia sudah dibekali sifat-sifat yang dapat membentengi dirinya dari kemaksiatan, seperti merasa malu, takut, gelisah, benci, dan lain sebagainya. Dengan sifat-sifat inilah manusia memiliki kecenderungan tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedangkan tingkatan sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Tingkatan sabar yang di bawahnya adalah sabar dalam menghadapi musibah. Tingkatan sabar ini adalah tingkatan sabar yang terendah, karena kesabaran dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan adalah kesabaran yang bersifat ikhtiar. Kita bisa memilih dan memutuskan, musibah kita tidak bisa memilihnya. Karena musibah dalam perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mau tidak mau kita dituntut untuk menghadapinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah hukum sabar dalam Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sabar adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Quran surah Ali Imran ayat 200 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu beruntung. Di dalam Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Namun, hukum sabar tidak wajib secara mutlak tanpa ada batasan. Akan tetapi, ada kalanya wajib, ada kalanya dianjurkan, ada kalanya diperbolehkan, ada kalanya dimakruhkan, bahkan diharamkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ngaqabtum fa'aqibu bimisli ma nguqibtum bih. Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat tersebut menunjukkan bolehnya korban kedzaliman membalas pelaku kedzaliman sesuai dengan kadar kedzalimannya. Namun, sabar itu lebih baik baginya daripada membalasnya. Hal ini menunjukkan bahwa seandainya sabar itu diwajibkan dalam setiap keadaan, niscaya Allah akan mewajibkan sabar walaupun keadaan terdolimi. Berikut ini beberapa contoh praktek sabar dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan klasifikasi kedudukan hukumnya. Yang pertama, sabar yang diwajibkan, yaitu sabar untuk menahan beratnya melaksanakan sholat subuh, sabar menahan godaan lawan jenis, sabar dikala anggota keluarganya meninggal dunia, dan lain sebagainya. Yang kedua, sabar yang dianjurkan, yaitu sabar menahan beratnya melaksanakan sholat malam. Yang ketiga, sabar yang dimakruhkan adalah ketika sabar menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dianjurkan sehingga ia tidak mengerjakannya. Contohnya, sabar minum dengan berdiri, sabar makan dengan berdiri. Lah, keadaan ini dimakruhkan. Yang keempat, sabar yang diharamkan, yaitu sabar ketika ada yang bermaksud buruk kepada keluarganya, sedangkan ia mampu untuk melindunginya. Yang kelima, sabar yang diperbolehkan, yaitu sabar atas perbuatan yang mubah seperti makan, minum, dan sebagainya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, buah dari kesabaran sangatlah banyak. Di antaranya keberuntungan dunia dan akhirat, menghilangkan kerugian, ampunan dan pahala yang besar, jalan menuju surga, salam dari malaikat saat di surga, dibangunkan Baitul Hamdi, pahala yang tidak disia-siakan oleh Allah, pahala yang berlipat ganda dan tanpa batas, menjadi panutan dalam agama, bersama Allah, memperoleh bantuan dan pertolongan, diselamatkan dari musuh, mendapat cinta dan sanjungan dari Allah. Sabar adalah sinar,
memperoleh manfaat dari ayat-ayat Allah, mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.